Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yulianti Raharjo, selaku dosen pengampu mata kuliah AKM 1 kelas L. Kami di sini dari kelompok C ingin mempresentasikan materi mengenai akuisisi dan pelepasan properti pabrik dan juga peralatan. Sebelum memulai ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok C. Yang pertama ada Taskia Yasmin Mutmaina dengan NPM akhir 127. Yang kedua ada saya, Nailul Izzaullah Ramadhani dengan NPM akhir 196. Yang ketiga ada Mary Purwitasari dengan NPM akhir 209. Yang keempat ada Davina Mutiara Marta dengan NPM akhir 262. Yang kelima ada Alicia Absari Putri Baskoro dengan NPM akhir 296. Materi yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai properti, pabrik, dan juga peralatan. Nah, perusahaan seperti Hon-Hai Precision Industry, Tata Steel, dan juga Royal Dutch Shell itu menggunakan aset jangka panjang yang disebut dengan properti, pabrik, peralatan, atau yang disebut dengan aset tetap. Nah, aset berwujud yang dipakai untuk kegiatan operasional itu disewakan atau tujuannya itu administratif dan digunakan lebih dari selama satu periode. Nah, aset ini itu mencakup tanah, bangunan, serta peralatan seperti mesin dan juga furnitur yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, karakteristik utamanya itu tidak untuk dijual kembali, melainkan untuk operasional bisnis bersifat jangka panjang, sehingga umumnya itu akan disusutkan. Nah, kecuali tanah ya, karena tanah ini nilainya tidak akan turun, melainkan setiap tahun itu bakal akan naik. Nah, serta memiliki bentuk fisik yang membedakannya dari aset tidak berwujud, seperti paten atau hak ciptanya. Nah, selanjutnya ada akuisisi pabrik, properti, dan juga peralatan. Nah, sebagian besar perusahaan itu menilai properti, pabrik, dan juga peralatan itu dengan biaya historis, yaitu harga perolehan hingga aset siap digunakan. Nah, aset itu diakui jika biayanya dapat diukur andal dan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Nah, contohnya saja itu seperti Starbucks ya, membeli mesin. Nah, sedangkan biaya perbaikan rutin langsung dibebankan. Nah, biaya aset tetap meliputi harga beli, termasuk pajaknya, beanya. Nah, itu serta biaya pengiriman dan pemasangan, seperti pada Skansa AP saat membeli alat berat, yaitu Caterpillar. Nah, dan lain sebagainya ya, peralatannya. Nah, setelah itu, perusahaan itu dapat menggunakan metode biaya atau revaluasi. Nah, namun umumnya memiliki metode biaya karena lebih sederhana dan tidak menurunkan laba seperti revaluasi. Nah, selanjutnya yaitu ada biaya tanah. Nah, perusahaan seperti Ion itu mencatat semua biaya untuk memperoleh dan menyiapkan tanah sebagai biaya tanah. Nah, termasuk harga beli, biaya hukum, pembersihan, serta beban seperti pajak tertunggak atau hak gadai. Nah, biaya persiapan seperti pembongkaran bangunan lama juga termasuk biaya tanah. Nah, perbaikan permanen juga masuk akun tanah. Sedangkan perbaikan dengan umur terbatas itu dicatat terpisah dan akan disusutkan. Meskipun tanah itu umumnya tidak disusutkan dan diklasifikasikan sebagai aset tetap kecuali untuk tujuan investasi atau dijual kembali. Nah, selanjutnya yaitu ada biaya bangunan. Nah, mencakup semua pengeluaran langsung untuk memperoleh atau pembangunan seperti bahan, tenaga kerjanya, overhead, serta biaya profesional dan juga izin. Nah, semua biaya dari awal pembangunan hingga selesai itu dikapitalisasi sebagai biaya bangunan. Namun, biaya pembongkaran bangunan lama termasuk biaya tanah itu bukan termasuk dari bangunan baru. Nah, biaya yang tidak terkait langsung seperti promosi, kerugian awal, dan juga administrasi umum itu tidak akan dikapitalisasi. Nah, selanjutnya ada biaya peralatan, yaitu peralatan dalam akuntansi itu mencakup mesin, furnitur, dan perlengkapan. Biayanya itu meliputi harga beli serta semua biaya untuk menyiapkan dan siap digunakan untuk pengiriman, asuransi, dan uji coba. Nah, selanjutnya ada aset yang dibangun sendiri. Nah, jika perusahaan itu membangun aset sendiri, biayanya itu meliputi bahan, tenaga kerja langsung, overhead-nya. Nah, overhead itu dapat dialokasikan. Biasanya itu lebih akurat jika overhead ini dialokasikan.
Nah, tetapi biaya abnormal itu tidak boleh dikapitalisasi. Jika biaya itu melebihi harga pasar, selisihnya itu diakui sebagai rugi dan tidak boleh ada laba dari konstruksi sendiri. Selanjutnya, biaya pinjaman saat konstruksi. Nah, dalam akuntansi, biaya pinjaman saat konstruksi punya 3 pendekatan. Yang pertama, bunga tidak dikapitalisasi dan langsung dianggap beban. Tapi ini dianggap kurang tepat karena mengabaikan biaya penggunaan dana. Kedua, biaya pinjaman dikapitalisasi, termasuk dari ekuitas. Pendekatan ini menganggap semua biaya adalah bagian dari aset. Namun kelemahannya sulit mengukur biaya ekuitas secara objektif. Dan yang terakhir, hanya bunga dari utang yang dikapitalisasi. Pendekatan ini paling umum digunakan karena lebih praktis dan objektif. Meskipun membuat nilai aset bisa berbeda tergantung sumber pendanaannya. Nah, tidak semua aset yang bisa dikapitalisasi biaya pinjamannya. Aset yang memenuhi syarat adalah aset yang membutuhkan waktu cukup lama untuk dipersiapkan hingga siap digunakan atau dijual. Proses kapitalisasi dimulai ketika kegiatan konstruksi atau pembangunan sudah berjalan dan akan terus dilakukan sampai aset tersebut secara substansial siap digunakan sesuai tujuannya. Contoh aset yang memenuhi syarat antara lain bangunan, pabrik, mesin bakuran besar, kapal, serta proyek real estate yang memang membutuhkan waktu pengerjaan yang panjang. Sebaliknya, aset yang sudah siap digunakan tidak lagi dikapitalisasi biaya pinjamannya. Selain itu, persediaan yang diproduksi dalam waktu singkat juga tidak termasuk karena tidak memerlukan waktu yang lama dalam proses produksinya. Selanjutnya, periode kapitalisasi. Periode kapitalisasi adalah periode ketika perusahaan mulai memasukkan biaya pinjaman ke dalam nilai aset yang sedang dibangun. Periode ini dimulai ketika 3 kondisi terpenuhi, yaitu saat pengeluaran untuk aset sudah terjadi, proses pembangunan sedang berlangsung, dan biaya pinjaman juga sudah timbul. Nah, kapitalisasi ini tidak berlangsung selamanya, tetapi akan berhenti ketika aset tersebut sudah selesai secara substansial dan siap digunakan atau dijual. Selanjutnya, kita masuk ke perhitungan biaya yang dikapitalisasi. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tergantung dari sumber pendanaan proyek. Jika perusahaan menggunakan utang khusus, maka perhitungannya adalah biaya bunga dikurangi dengan biaya pendapatan dari investasi dana yang belum digunakan. Pada contoh di gambar, biaya bunga sebesar 225.000 dikurangi dengan pendapatan investasi sebesar 60.000 sehingga menghasilkan biaya yang dikapitalisasi sebesar 165.000. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tidak semua biaya bunga langsung menjadi beban, tetapi sebagian bisa dimasukkan sebagai nilai aset, sehingga akan memengaruhi nilai aset dan juga laporan keuangan perusahaan. Nah, dalam laporan keuangan, perusahaan wajib mengungkapkan jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode berjalan, serta tingkat kapitalisasi yang digunakan dalam perhitungannya. Pengungkapan ini bertujuan untuk memberikan transparansi kepada pengguna laporan keuangan mengenai kebijakan dan dampak kapitalisasi terhadap nilai aset dan beban bunga perusahaan. Pada tabel terlihat bagaimana perusahaan menyajikan beban bunga secara rinci. Pertama, ditampilkan total bunga yang dikenakan selama periode berjalan. Kemudian terdapat bagian dikurangi bunga yang dikapitalisasi yang menunjukkan bahwa sebagian biaya bunga tidak diakui sebagai beban, tetapi dimasukkan ke dalam nilai aset. Selanjutnya, ada komponen lain seperti kerugian atau penyesuaian terkait instrumen keuangan dan juga beban akresi yang semuanya berkontribusi terhadap total beban bunga. Nah, di bagian akhir ditampilkan total beban bunga setelah penyesuaian, sehingga pengguna laporan keuangan dapat melihat secara jelas berapa beban bunga yang benar-benar diakui dalam periode tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang penilaian aset tetap, pabrik, dan peralatan. Perusahaan harus mencatat aset tetap seperti properti, pabrik, dan peralatan sebesar nilai wajar, baik saat diperoleh maupun saat dilepaskan. Nilai ini mencerminkan harga yang realistis di pasar, sehingga laporan keuangan dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
Selanjutnya yaitu diskon tunai. Pada saat perusahaan membeli aset tetap, seringkali ada penawaran diskon tunai jika pembayaran dilakukan lebih cepat. Nah, pertanyaannya adalah apakah diskon ini tuh harus mengurangi harga aset atau tidak? Secara umum, dalam praktik akuntansi, diskon tunai dianggap sebagai pengurangan harga perolehan aset. Artinya, aset dicatat sebesar harga setelah diskon. Karena itu dianggap sebagai harga kas atau nilai sebenarnya dari aset tersebut. Walaupun begitu, sebenarnya ada dua sudut pandang. Pendapat pertama mengatakan bahwa diskon tetap harus dianggap sebagai pengurang, baik diambil atau tidak. Alasannya karena harga setelah diskon adalah nilai yang paling relevan, dan kalau perusahaan tidak mengambil diskon, itu bisa dianggap sebagai ketidakefisienan. Sementara itu, pendapat kedua mengatakan bahwa tidak mengambil diskon belum tentu merugikan, karena bisa saja kondisi perusahaan tidak memungkinkan atau diskonnya tidak cukup menguntungkan. Dalam praktiknya, sebagian besar perusahaan menggunakan pendekatan pertama, yaitu tetap mengurangi harga aset dengan diskon, baik diskon tersebut diambil maupun tidak. Selanjutnya yaitu kontrak pembayaran tertunda. Dalam praktiknya, perusahaan sering membeli aset tetap dengan cara kredit jangka panjang, misalnya menggunakan wesel, obligasi, atau kewajiban lainnya. Nah, dalam kondisi ini, aset tidak langsung dicatat sebesar total pembayaran di masa depan, tapi harus dihitung dulu nilai sekarang atau present value. Tujuannya supaya nilai aset yang dicatat benar-benar mencerminkan nilai ekonomi saat ini. Misalnya, jika perusahaan berjanji membayar sejumlah uang di masa depan, maka jumlah tersebut harus diskontokan dengan suku bunga tersebut. Hasil itulah yang dicatat sebagai nilai aset. Selanjutnya, selisih antara nilai sekarang dengan total pembayaran akan diakui sebagai beban bunga. Beban bunga ini dicatat secara bertahap selama periode pembayaran, biasanya menggunakan metode bunga efektif, di mana beban bunga akan semakin kecil seiring berkurangnya saldo utang. Kalau dalam kontrak tidak ada suku bunga atau suku bunga yang tidak wajar, perusahaan harus memperkirakan suku bunga yang sesuai dengan kondisi pasar. Hal ini penting supaya pencatatan aset tidak terlalu tinggi dan beban bunga tidak terlalu rendah. Kalau perusahaan tidak melakukan ini, maka aset bisa tercatat lebih besar dari nilai wajarnya, dan laporan keuangan menjadi kurang akurat. Selanjutnya, pada bagian ini kita membahas pembelian aset secara sekaligus atau lump sum purchase. Masalah yang muncul adalah ketika perusahaan membeli beberapa aset dalam satu paket dengan satu harga total. Misalnya tanah, bangunan, dan persediaan dibeli bersamaan. Karena hanya ada satu harga total, perusahaan tidak bisa langsung tahu berapa nilai masing-masing aset. Oleh karena itu, harga tersebut harus dibagi atau dialokasikan ke setiap aset. Cara yang digunakan adalah berdasarkan nilai wajar relatif. Artinya pembagian dilakukan secara proporsional sesuai nilai wajar masing-masing aset dibandingkan dengan total nilai wajarnya. Sebagai contoh, dalam kasus ini perusahaan membeli beberapa aset dengan harga $80.000. Nilai wajar dari semua aset tersebut adalah totalnya $100.000. Lalu masing-masing aset dialokasikan berdasarkan proporsinya. Misalnya pembelian persediaan memiliki nilai wajar $25.000 dari total $100.000, berarti mendapat 25% dari harga pembelian yaitu $20.000. Hal yang sama dilakukan untuk tanah dan bangunan. Nah, dengan cara ini, setiap aset dicatat secara adil dan sesuai dengan nilai ekonominya. Jadi intinya, dalam pembelian sekaligus, kita tidak membagi harga secara sembarangan, tetapi menggunakan dasar nilai wajar agar pencatatan lebih akurat. Jadi ini ada penerbitan saham. Jadi jika aset tetap diperoleh dengan menerbitkan saham, maka biaya perolehan aset itu diukur berdasarkan nilai wajar saham yang diterbitkan atau nilai wajar aset yang diperoleh. Mana yang lebih dapat ditentukan secara andal. Dalam praktiknya, nilai wajar saham itu sering digunakan karena lebih mudah ditentukan melalui harga pasar. Nah, apabila nilai wajar saham tidak dapat ditentukan secara andal, maka digunakan nilai wajar aset yang diperoleh sebagai dasar pencatatan. Jika kedua nilai tersebut tidak dapat ditentukan, maka digunakan estimasi terbaik yang tersedia untuk mencatat aset tersebut. Selanjutnya ada pertukaran aset non-moneter. Ini terjadi ketika aset tetap ditukar dengan aset lain tanpa melibatkan kas atau hanya melibatkan kas dalam jumlah kecil. Nah, aset yang diperoleh ini dicatat berdasarkan nilai wajar aset yang diserahkan atau yang diterima.
tergantung mana yang lebih jelas. Nah, jika transaksi memiliki substansi komersial, maka laba atau rugi diakui. Namun jika tidak memiliki substansi komersial, maka aset dicatat sebesar nilai buku aset yang diserahkan dan laba tidak diakui, sedangkan rugi atau diakui jika terjadi penurunan nilai. Jadi ini ilustrasinya, yaitu perusahaan tuh mau tukar dengan mesin baru, dengan harga mesin barunya yaitu 16 euro, terus dia dapat potongan tukar tambah sebesar 9.000 euro, dan jadi bayar tunainya sebesar 7.000 euro. Nah, nilai wajar mesin lama tetap dianggap 6.000 euro, bukan 9.000, karena itu cuma angka diskon dari dealer. Jadi biaya mesin baru itu dihitung 6.000 euro, nilai wajar mesin lama ditambah 7.000 euro, yaitu kas, jadinya 13.000. Ada hibah pemerintahan. Jadi aset yang tetap yang diperoleh melalui hibah pemerintah itu diakui sebesar nilai wajarnya yang pada saat diperoleh. Nah, hibah ini tuh mencerminkan manfaat ekonomi yang diterima oleh entitas tanpa adanya pengorbanan kas secara langsung. Hibah pemerintah itu dapat diakui sebagai pendapatan atau sebagai pengurang nilai aset. Jika diakui sebagai pendapatan, maka diakui secara sistematis selama masa manfaat aset sedangkan jika sebagai pengurangan aset, maka akan menurunkan nilai tercatat dan beban penyusutan. Jadi di bagian ini lagi bahas hibah pemerintah atau aset tetap. Nah, ini tuh ada caranya, yaitu hibah ini dicatat sebagai pendapatan ditangguhkan atau deferred income, yang artinya uang hibahnya itu 500.000 euro itu nggak langsung diakui sebagai pendapatan sekaligus, tapi ditaruh dulu sebagai kewajiban atau utang, lalu diakui sedikit tiap tahun. Nah, karena umur asetnya 5 tahun, jadi 500.000 euro itu dibagi 5, jadinya 100.000 euro per tahun diakui sebagai pendapatan. Nah, di saat yang sama, asetnya yaitu 2 juta euro juga disusutkan. Jadi 2 juta euro dibagi 5, jadinya 400.000 per tahun, yaitu beban penyusutan. Nah, makanya di laporan laba rugi, tulisannya pendapatan hibah 100 euro, beban penyusutan 400 euro, jadi masih rugi 300.000 euro. Nah, terus di neraca itu ada aset tetap dicatat penuh, yaitu 2 juta euro, tapi hibahnya itu dicatat sebagai kewajiban atau pendapatan ditangguhkan, yang nanti akan berkurang tiap tahun. Saya Mary Perwitasari. Di sini saya akan menjelaskan biaya setelah akuisisi. Jadi biaya setelah akuisisi adalah biaya yang muncul setelah aset itu sudah digunakan. Ini yang pertama ada penambahan atau addition, yaitu penambahan ini berarti memperbesar atau menambah kapasitas aset. Contohnya yaitu menambah lantai gedung, menambah mesin baru, karena manfaatnya itu akan bertambah di masa depan, yaitu dikapitalisasi atau ditambahkan ke aset. Yang kedua yaitu ada perbaikan dan penggantian. Jadi jika meningkatkan kinerja atau umur aset itu dikapitalisasi. Kemudian contohnya yaitu bisa mengganti mesin lama dengan yang lebih canggih, dan jika hanya menjaga harga agar tetap normal itu jadi dibebankan. Contohnya yaitu ganti oli dan servis biasa. Kemudian ada penataan ulang atau reorganization, yaitu biaya untuk mengatur ulang operasi, misalnya relayout pabrik. Jadi ini jika memberi manfaat jangka panjang itu dikapitalisasi, jika manfaatnya tidak jelas maka dibebankan langsung. Kemudian yang keempat ada perbaikan atau repair. Ini tuh merupakan perawatan rutin agar aset tetap bisa dipakai. Nah, jika tidak menambah manfaat itu bisa langsung jadi beban periode berjalan. Kemudian ada pelepasan aset tetap. Nah, ini tuh terjadi saat aset sudah tidak digunakan lagi. Yang pertama ada penjualan aset tetap, yaitu langkah-langkahnya yang pertama dengan menghitung nilai buku, yaitu dengan rumus harga perolehan dikurangi akumulasi depresiasi. Kemudian yang kedua, membandingkan dengan harga jual. Jika harga jual lebih besar dari nilai buku, maka hasilnya akan laba.
dan jika harga jual kurang dari nilai buku, maka hasilnya akan rugi. Kemudian yang kedua ada konversi atau pelepasan lain. Jadi aset itu bisa dilepas dengan cara ditukar dengan aset lain, dihentikan pemakaiannya, dibuang atau ditinggalkan. Untuk perlakuannya yaitu aset dihapus dari pembukuan, selisih nilai diakui sebagai laba atau rugi. Selanjutnya kami akan membahas soal 1 dan juga soal 2, yaitu soal 1, soal P9.1 dan soal 2, P9.2. Selanjutnya, saya akan membahas soal 1, yaitu soal P9.1. Nah, pada soal ini itu meminta untuk menghitung nilai persediaan dari masing-masing meja. Nah, jadi untuk menghitung nilai masing-masing persediaan dari meja tersebut, kita menggunakan konsep yaitu LCNRV. Jadi kita akan membandingkan antara nilai NRV dan juga cost, mana yang paling terendah antara kedua nilai tersebut. Nah, pada soal itu tidak diketahui nilai NRV dari masing-masing tabel tersebut, sehingga langkah pertamanya kita harus mencari atau menghitung nilai NRV dari masing-masing meja tersebut terlebih dahulu. Nah, untuk rumus dari menghitung NRV yaitu harga jual dikurangi dengan biaya penyelesaian atau biaya penjualan. Nah, untuk meja A, NRV-nya itu 500 dikurangi dengan 50 yaitu 450 dan cost-nya kan sudah diketahui sejumlah 470. Nah, untuk biaya persediaannya itu dilihat dari nilai terendah antara nilai NRV dan juga cost. Nah, dari PCA ini terlihat nilai NRV itu lebih rendah daripada cost, yaitu sejumlah 450, karena cost-nya kan sejumlah 470. Nah, untuk yang B, NRV-nya itu 540 dikurangi dengan 110. Jadi terlihat 430 pada nilai NRV B. Nah, cost-nya itu 450. Jadi nilai terendahnya itu pada di B. Yang nilai terendahnya itu ada di NRV, yaitu 430 daripada cost-nya itu 450. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal P9.1 bagian C dan D. Jadi bagian yang C ini diketahui cost-nya 830. Ini terdapat pada bagian Vivo Cost per Inventory List. Nah, kemudian untuk NRV-nya yaitu 900 dikurangi 260 yaitu 640. Jadi yang terendah itu adalah NRV karena cost-nya tadi 830, jadi NRV yang dipakai. Kemudian yang D diketahui cost-nya 960 dan NRV-nya 1200 dikurangi 200 sama dengan 1000. Jadi ini yang terendah adalah cost, jadi yang dipakai cost karena 960 lebih rendah dari 1000. Baik, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor A.1. Nah, untuk menentukan cadangan penurunan persediaan ke nilai realisasi bersih digunakan metode LCNRV, yaitu membandingkan antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih untuk setiap item, lalu dipilih nilai yang lebih rendah. Nah, pada item aluminium siding, nilai realisasi lebih rendah daripada biaya, sehingga terjadi penurunan sebesar 14.000 euro. Dan pada cheddar siding juga terjadi penurunan sebesar 1.200 euro. Nah, sedangkan pada louvered glass doors dan thermal windows, nilai realisasi bersih lebih tinggi atau sama dengan biaya, sehingga tidak perlu dilakukan penurunan. Sehingga kita totalkan yang terjadi penurunan saja, yaitu 14.000 euro dari aluminium dan 1.200 euro dari cheddar siding, sehingga diperoleh total sebesar 15.200 euro. Oke, jadi yang A2 kita lihat dulu kondisi allowance lamanya yaitu 27.500 euro.
Lalu allowance yang seharusnya sekarang itu 15.200 euro. Nah, ini artinya allowance-nya kebesaran sebelumnya. Jadi, sekarang tuh harus turun nih. Selisihnya itu 27.500 euro dikurangi 15.200 euro sama dengan 12.300 euro. Nah, karena allowance-nya diturunin, ini artinya nilai persediaannya itu naik kembali atau recovery. Jadi bukan rugi lagi, tapi keuntungan, yaitu gain. Kesimpulannya itu terjadi gain sebesar 12.300 euro karena penurunan allowance to NRV. Selanjutnya yaitu soal B, mengapa perusahaan menggunakan metode LCNRV. Metode LCNRV atau Lower of Cost and Neutralizable Value digunakan untuk memastikan bahwa nilai persediaan tidak dicatat lebih tinggi dari nilai yang dapat direalisasikan. Metode ini didasarkan pada prinsip kehati-hatian dalam akuntansi. Menurut prinsip ini, perusahaan harus segera mengakui kerugian jika nilai persediaan menurun, tetapi tidak boleh mengakui keuntungan sebelum benar-benar direalisasikan. Dengan membandingkan antara biaya perolehan atau cost dan nilai realisasi bersih atau NRV, perusahaan dapat menghindari pencatatan aset yang terlalu tinggi atau overstate dan menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal dan realistis. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal. Yang pertama, saya akan mencari atau menghitung NRV dari gitar, biola, dan trompet. Nah, NRV sendiri ini diperoleh dari nilai realisasi bersih, dari harga jual dikurangi biaya yang masih diperlukan untuk menyelesaikan dan menjual barang tersebut, atau NRV sama dengan sales price dikurangi estimate cost to complete and sales. Kemudian kita hitung satu persatu. Gitar, harga jual dikurangi biaya sehingga NRV sama dengan 442.500. Biola, harga jual dikurangi biaya sehingga NRV sebesar 457.500. Dan trompet, harga jual dikurangi biaya sehingga NRV sebesar 180 juta rupiah. Selanjutnya, seperti yang sudah dijelaskan di awal, untuk mencari penilaian persediaan menggunakan metode LCNRV, yaitu memilih nilai terendah antara cost dan NRV. Nah, NRV ini dihitung dari harga jual dikurangi dengan biaya penyelesaian dan penjualan. Untuk piano, NRV sebesar 315 juta, sedangkan cost sebesar 225 juta. Nah, karena NRV lebih tinggi daripada cost, maka yang digunakan adalah nilai cost. Artinya tidak ada penurunan nilai persediaan. Lalu untuk drum, NRV sebesar 345 juta, sedangkan cost sebesar 375 juta. Nah, karena NRV lebih rendah, maka yang digunakan adalah NRV. Sehingga terjadi penurunan nilai sebesar 30 juta. Lalu untuk bass, NRV sebesar 640 juta dan cost sebesar 640 juta. Jadi tetap menggunakan cost dan tidak ada penurunan nilai. Nah, setelah menghitung NRV-nya, selanjutnya kita akan menentukan LCNRV-nya dengan membandingkan nilai cost dan juga nilai NRV-nya. Nah, nanti kita akan menggunakan nilai yang paling rendah antara keduanya. Nah, gitar, piano, dan juga bass itu yang dipakai adalah nilai cost. Dan biola, trompet, drum itu yang dipakai adalah nilai NRV-nya. Jadi, total LCNRV-nya itu ketemu di 2.252.500.000. Lalu, saldo allowance itu didapat dari nilai itu yang memakai nilai NRV. Nah, nilai yang pakai nilai NRV kan ada biola, trompet, drum. Nah, saldo allowance ini adalah saldo kerugian. Jadi, kan yang pakai NRV tadi biola, trompet, drum. Nah, itu kerugiannya itu ditaruh di allowance. Nah, ini tuh didapat dari nilai cost dikurangi dengan LCNRV. Jadi, masuknya ke allowance. Jadi, jika di total saldo allowance ini totalnya 90 juta. Jadi kerugiannya biola, trompet, dan juga drum itu ditambah semuanya. Jadi ya itu ketemunya di 90 juta. Nah, setelah diketahui saldo allowance-nya, kemudian kita akan menjurnal. Jadi jurnalnya yaitu debit pada loss due to decline of inventory 90 juta
dan kredit pada allowance to reduce inventory 90 juta. Jadi awalnya tuh presiden tuh dicatat sebesar cost-nya total 2.342.500.000, tapi karena pakai metode LCNRV, kita tuh harus cek satu-satu apakah ada nilai yang turun. Ternyata ada beberapa barang yang NRV-nya tuh lebih kecil dari cost-nya, kayak biola, trompet, terus drum. Jadi harus diturunin nilainya. Total penurunannya itu 90 juta. Nah, ini nggak langsung ngurangin persediaan, tapi dimasukin ke allowance to NRV atau kontra aset. Nah, makanya di neraca itu tulisannya persediaan tetap ditampil sebesar cost tadi, tapi dikurangin sama allowance. Nah, hasilnya baru jadi nilai yang lebih realistis atau NRV. Jadi di sini ada aset lancar yaitu persediaan barang dagang sebesar 2.342.500.000 dan dikurangi sama allowance to NRV 90 juta dan totalnya namanya persediaan atau NRV dia jadi 2.252.500.000. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai materi pembahasan soal dan juga contoh soal. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.